Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi syrah li sadri wa yassiri amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd, yang sama-sama kita ta'zimi segenap orang tua Dewan Guru yang mulia, wabil khusus orang tua kita Bapak Haji Muhammad Adnan, orang tua dan guru kita Muallim Haji Ahmad, Ustadz Hasan Nuri, Ustadz Romtoni, Ketua DMI Ranting Tanjung Barat Jainuddin Mas'ud, Ketua MUI Tanjung Barat Haji Riyadun, dan juga Ketua Masjid Al-Murtado Ustadz Zulkarnain, teman-teman dari Porkabi, terus teman-teman TBC. Memang pada bengek ini TBC, oh ada M-nya, bukan TBC. Kirain banyak yang bengek, enggak ya? Jadi TBM MC ya. Apa singkatannya? Oh, Tanjung Barat Motor Club. Dan yang semua ada ya, yang saya tidak sebut nama, fa insyaallah tidak mengurangi rasa ta'zim wa takriman kami. Bapak-bapak, ibu-ibu, semuanya yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tiada kata yang pantas kita sematkan pada kesempatan kali ini selain rasa syukur kita kehadirat Ilahi Rabbi atas berbagai macam nikmat yang Allah beri kepada kita semua. Teramat banyak tentunya sehingga kita tidak dapat menghitung. Mata kita tak sanggup melihat, lisan kita tak sanggup mengucap, bahkan jiwa dan raga kita pun tak sanggup meraba sampai di mana yang menjadi batasan-batasan nikmat. Nikmat yang dijanjikan kelestariannya apabila kita syukuri, dan berbalik menjadi adab apabila tidak kita syukuri. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Dan dari sekian banyak nikmat itu adalah salah satunya adalah diberinya kita kekuatan, kesempatan dan izin di tengah-tengah aktivitas kita untuk bisa hadir di masjid yang mulia ini dalam rangka sholat subuh berjamaah diseruskan taklim mingguan. Kita berdoa mudah-mudahan hadirnya kita di sini dinilai ibadah oleh Allah dan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Selawat beriring salam tidak lupa pula kita haturkan kejunjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita minaz zulumati ilan nur. Kalau kata tukang nahu, zulumat itu jamak taksir, jamak yang berubah dari bentuk mufradnya. An-nur itu isim mufrad, ma laisa musannan wala majmu'an, begitu kata tukang nahu. Artinya satu, makna filosofinya adalah Rasul telah membawa kita dari berbagai macam kezaliman menuju satu cahaya, yaitu cahaya Ilahi Rabbi. Mudah-mudahan selawat beriring salam tetap tercurah kepada beliau, keluarga suci beliau, sahabat-sahabat beliau, dan kita nih mudah-mudahan direken oleh Nabi sebagai pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Tadi kita baca rawi betul, ya Allah, pagi-pagi kita dengar riwayat Nabi yang dibacakan Ustadz Juwaidi begitu. Ya Allah, kata Sayyidina Umar, inna du'a mauqufun bainas samawati wal ard la yas'adu minhu syai'un hatta yusalli ala Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya doa nih Bu, dan apapun gantung begitu di antara langit dan bumi, nggak bakalan naik sehingga dia berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba buka kitab I'anatul Talibin. Ini taklim nih, nggak ada yang baca selawat. Atuk di pojokan diri-diri begitu. Cukup untuk ganti kafarat ini semua yang nggak baca selawat. Jadi ini hari pagi-pagi kita dapat berkah dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dari Allah tentunya, wasilah kita baca rawi. Mudah-mudahan selawat kita direken dah ya, dapat syafaat. Jamaah Jum'ah yang dicintai, jamaah Jum'ah itu biasa khotib Jumat ya. Jamaah kuliah subuh yang dicintai oleh Allah, dengan segala kerendahan hati saya datang udah subuh-subuh, ngopi dulu karena habis bangun tidur puyeng begitu ya. Jadi kita ngopi kan segar begitu Ustaz Zulkarnain ya. Ini temanya apa ini? Isra wal Mi'raj ya. Tadi Ustaz Zulkarnain sudah singgung dikit. Kayaknya cocok ya jadi penceramah ya. Ya cocok ya. Bener ya?
Bener ya? Udah cocok betul, bagus banget tadi pembahasannya. Allah berfirman, subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Baik, sedikit jamaah yang dicintai oleh Allah, di dalam Islam tuh nggak ada waktu dan tempat yang spesial. Catat nih. Begitu juga nggak ada waktu dan tempat yang sial. Paham ya? Semua waktu, semua tempat milik Allah. Semuanya sama. Mau hari Senin, mau hari Jumat, mau hari Minggu sama. Tempat juga begitu. Sedikit dulu waktu saya ngaji dengan Kiai, saya ingat betul di pesantren itu ya. Kitab Mukhtasar Ihya Ulumuddin, beliau cerita. Dulu waktu bab al-ilmu mahmudah dan madmumah. Ya, di Ghazali pernah ngebahas tentang ilmu ada dua, ada mahmudah, ada madmumah. Nah, saya ngaji begitu. Beliau cerita tentang Syekhona Khalil Bangkalan. Ya, sanad mayoritas guru kita ini bermuara kepada beliau. Nah, guru saya bermuaranya juga ke sana karena Jawa Timur. Ya, beliau cerita Kiai Khalil Bangkalan ini hari Jumat kedatangan tetamu begitu. Kedatangan tetamu hari Jumat. Kata Kiai Khalil manggil muridnya, tong sini tong. Kalau bahasa Betawinya tong. Kalau bahasa Maduranya cong, denak cong begitu. Tapi orang Betawi tong sini, apa kiai, apa guru. Taik pohon kelapa sono. Ini ada tetamu. Cari kelapa muda yang enak. Ini ada tetamu datang dari jauh begitu. Baik guru. Pas mau naik tetamunya nyanggah begitu. Kiai, kenapa? Ini bukannya hari Jumat. Ngapa emang kata Kiai Khalil Bangkalan? Bukannya naik pohon kelapa di hari Jumat sial. Oh gitu ya? Ya. Tong sini tong. Ngapa Kiai? Nggak usah naik pohon kelapa. Singkat kata nggak usah, singkat kata tamunya pulang. Habis pulang ini santri dipanggil lagi, tong sini. Apa Kiai? Naik pohon kelapa kata. Lah bukannya kata tetamu tadi katanya naik di hari Jumat sial. Enggak sial katanya. Sialnya udah pulang begitu katanya. Taik. Ini maknanya apa? Waktu sebelum menjelaskan itu ilmu, waktu menafsiri ini inda zonni abdi bih itu kan ada ya. Bahwa Allah itu sebagaimana hangkaan hambaku. Jadi bapak, kalau bapak menganggap nih kayaknya Selasa sial banget gua, seumur hidup bapak hari Selasa sial. Ya, jadi ada ilmu mahmudah dan ilmu baik. Kembali ke konteks tadi, bahwa di dalam Islam nggak ada waktu yang sial, nggak ada tempat yang sial. Begitu juga nggak ada waktu dan tempat yang spesial. Oh iya, jadi nggak bisa ke depan, kayak orang dicancang begitu, ya. Jadi nggak ada tempat waktu yang spesial dalam Islam. Begitu juga nggak ada tempat dan waktu yang sial dalam Islam. Kenapa Mekah disebut Al-Mukarramah, yang dimuliakan begitu? Alasan tempat dan waktu itu menjadi spesial dalam Islam ini catat. Pertama adalah perintah Allah. Yang kedua biasanya ada peristiwa besar yang meliputi waktu itu dan juga tempat itu. Catat tuh. Kenapa Mekah disebut Al-Mukarramah? Ya, yang dihormati. Karena Mekah Allah suruh kita hormatin itu tempat. Dan Mekah itu ada Ka'bah. Dan juga Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam lahir di tempat itu. Kalau seandainya nggak ada perintah Allah untuk memuliakan itu tempat, nggak ada peristiwa-peristiwa besar yang terjadi di tempat itu, niscaya Mekah dengan Tanjung Barat saya rasa sama saja. Madinah Al-Munawwarah, ini catat ya, jangan sampai kita terjebak. Madinah Al-Munawwarah. Kenapa Madinah disebut Al-Munawwarah, yang disinari begitu, yang diterangi? Al-Munawwarah. Karena Allah perintah kita kudu muliakan itu kota. Dan Nabi bersabda juga demikian, kita kudu muliakan. Siapa yang sholat di Masjid Nabawi sama aja sholat 1000 rakaat begitu ya, dibanding masjid-masjid yang lain. Au kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di situ Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpusat pemerintahan, di situ Rasulullah dikebumikan. Seandainya Madinah tidak ada faktor-faktor yang saya telah sebutkan tadi, niscaya Madinah sama Citayam sama saja. Lah benar-benar ini. Ari juga begitu, Ari. Senin
mau Selasa, mau Rabu, mau Jumat sama aja. Tapi karena Nabi suruh kita muliakan hari Jumat, Sayyidul Ayyam, kita disuruh muliakan begitu. Paham ya? Jadi semua sama, belakangnya Allah begitu. Jangan dzatiyah itu tempat. Hati-hati bisa mengsok. Ya. Malam Jumat juga begitu, kita baca Yasin, baca surah Kahfi begitu. Boleh jadi tempat itu menjadi spesial karena ada peristiwa besar di dalamnya. Dan boleh jadi dia begitu penting di sebagian orang, tapi di sebagian yang lain tidak penting. Tong, ngapa ba ini pohon beringin lu jangan tebang. Ngapa ba dulu baba lu diajarin manjat pohon sama engkong lu di sini nih. Baba kalau melihat ini pohon sedih. Begitu. Beringin begitu spesial bagi ini baba dan bagi kita ngapain beringin dipiara? Kuntilanak mulu. Begitu. Dia spesial. Boleh jadi tanggal 5 April begitu spesial bagi Anda karena itu hari lahir anak kesayangan saya. Jadi ditunggu-tunggu itu tanggal 5. Boleh jadi misalnya 10 November begitu spesial karena bini tercinta saya lahir di hari itu. Yang lain mungkin jadi wah 5 November giliran gue bayar kontrakan itu mak begitu ya. Jadi ada spesial di sebagian enggak. Nah di negara kita juga tanggal 17 Agustus luar biasa begitu ya. Di negara lain 17 Agustus biasa saja. Tapi ada peristiwa besar di Indonesia wabil khusus tanggal 17 Agustus. 12 Rabiul Awal demikian juga. Begitu spesial di mata kaum muslimin karena di situ Rasul junjungan kita lahir dan wafat di hari itu. Makanya biarin tetangga bilang bid'ah. Gablak itu dia yang bilang bid'ah. Itu fitrah untuk meriwat apapun. Rajab. Nah ini kembali dah ya, itu baru mukadimah. Udah ya pulang ya. Udah apa belum sih? Berapa menit sih waktunya? Nah bulan Rajab, kenapa dia jadi mulia? Bukan Rajabnya, tapi emang Allah perintahkan. Dan Nabi suruh kita muliakan bulan Rajab. Ayatnya turun, ayatnya ada. Oh ada 4 bulan setahun 12, ada 4 yang dihormati. Salah satunya Rajab. Rasulullah ketika masuk bulan Rajab, dia doa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana, minta dipanjangin umurnya. Makanya mudah-mudahan kalau rajin doa itu nyampe Ramadan besok. Amin. Amin ya. Minta diberkahi. Berkah itu apa sih Ustaz? Ziyadatul khair alal khair. Bertambahnya kebaikan di atas kebaikan. Itu namanya berkah. Ustaz saya beli TV cuman 500.000, 7 tahun kagak mati. Berkah, boleh jadi berkah. Ustaz saya beli motor 70 juta, seminggu meleduk. Ya itu berarti kagak berkah. TV 15 juta, sebulan mati. Boleh jadi kagak berkah. Nah, jadi berkah itu ziyadatul khair alal khair. Nambah begitu. Ustaz istri saya berkah. Berarti nambah gitu ketawain. Baik kita kembali lagi ya Rajab. Nah ada peristiwa-peristiwa apa? Salah satunya Isra wal Mi'rajnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, kalau peristiwa Isra wal Mi'raj mah insyaallah orang paham semua dan masyhur begitu. Karena tidak nyampe jam berapa sih ini ya? Terus aja dulu deh ya. Iya, tadi grogi juga ada kebuli. Belum nyarap ya, kalau belum nyarap wak-wakan kan rada seret. Hah? Baik. Minimal ada 3 faktor kenapa Rasulullah diajak jalan-jalan oleh Allah ke Sidratul Muntaha. Kok jalan-jalan Ustaz? Itu teksnya linuriyahu, diajak ngelihat min ayatina, tanda-tanda kekuasaan Allah. Begitu. Minimal ada 3 faktor. Ya, kenapa Rasulullah dibawa ke langit begitu? Diajak jalan-jalan. Pertama, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ditinggal mati oleh mamangnya. Ini mati bahasa halus ya. Bukan bahasa kasar, mati Ustaz kasar amat. Kullu nafsin dha'iqatul, mati bahasa Quran. Meninggal bahasa Indonesia. Wafat dah gitu dah. Salah lagi. Ya. Jadi ketika ditinggal meninggal oleh mamangnya. Siapa mamangnya? Ini kok nggak seragam ini? Donatur. Lagi dipesan. Biar keren seragam gitu ya. Nggak bercanda ya. Yang penting ente mah iya aja begitu, ini kan banyak donatur. Al-Murtado hadronya kudu seragam ya Ustaz. Nyampe mana itu tadi? Kebuli. Nyampe mana tadi? Oh iya. Ditinggal meninggal mamangnya. Siapa mamangnya? Abu Thalib. Jadi Abu Thalib ini di kampung paling digerain.
Orang segen nama Abu Thalib. Tiap kampung kan ada yang kita segeni. Makanya nggak berani Rasulullah dicolek-colek karena ngelihat mamangnya Abu Thalib. Lu colek ponakan gua, nih lawan gua. Begitu. Tapi Abu Thalib nggak ngomong gua ya. Ini bahasa diskusi saja, biasa dialog ya, biar kita mudah dipaham. Lu colek mamang gua nih, lu colek ponakan gua nih. Segen betul Abu Jahal, Abu Lahab mamangnya juga. Segen betul yang lain kepada Rasulullah karena ada mamangnya. Lah benar ini. Abu Lahab mamangnya juga, tapi galak betul sama ponakan. Makanya turun surah Tabbat yada Abi Lahab wa tab ma agna anhu maluhu wa ma kasab ila ahli. Saking galaknya, surah turun bicara tentang Abu Lahab. Galak betul, padahal mamang. Jadi kalau di sini ada mamang galak sama ponakan, Abu Lahab dia. Lah bener di sini. Jadi mamang jangan galak-galak sama ponakan. Galak betul ini. Tapi Abu Thalib, ini masyhur betul cerita ya, kita udah maklum. Bahkan Rasulullah mau dirayu, yang didatengin Abu Thalib. Datengin dulu mamang yang gak enak kita, kata Abu Jahal, Abu Lahab. Ya udah kita datang ke rumah Abu Lahab. Semua Abu tuh, Abu Lahab, Abu Jahal, semua Abu dah. Bu Janda ada kan? Tahu deh ya. Jadi semua abu-abu pada datang. Selamat sore, begitu kan? Ya kan dulu assalamualaikum tradisi Islam, dia kan bukan Islam. RT RW datang, lurah juga ada begitu. Sama abu-abu yang lain datang duduk. Ketika masuk rumah Abu Thalib, Pak Thalib, begitu kata Abu nih. Apaan? Begini, ponakan ente kan udah jelek-jelekin Tuhan kita. Ini bahasa diskusi ya, mohon maaf kalau tanpa mengurangi rasa ta'zim atau takriman kami. Ini kan dia udah ganggu Tuhan kita. Begini aja deh, suruh berhenti. Kali dia mau perempuan, kan gitu. Kalau dia mau perempuan, silakan dia pilih, begitu. Kalau dia mau duit, berapa dinar dia mau, kita kasih dah. Asal dia berhenti nyelekin Tuhan kita. Kalau dia mau jabatan, pilih. Kunci Ka'bah kita kasih kalau dia mau. Pak Thalib, gitu. Baik-baik katanya. Ntar deh ya, saya ngomong dulu sama ponakan saya. Kali dia mau, ya. Emang saya lagi liatin aja, gitu. Datang singkat kata. Mang, ya ada apa kemari? Begini, ngeri kita ya, maksudnya ya bukan begini mat, bukan naudzubillah ya tanpa begini tong, begitu deh ya bahasa diskusi. Itu pentolan Quraisy datang, nyuruh mamang ngomong sama lu suruh berhenti, ya dakwah Islamiyah. Kalau lu mau silakan pilih perempuan belah mana lu mau. Mamang punya saran. Blok belah sonoan kayaknya demplon kan gitu ya. Kan sekelurahan kan ada blok yang ini bening-bening, yang ini burak-burak, ada ya. Kan RT juga beda-beda, Pak RT dah yang paham. Ini belah sini kayaknya bening-bening, yang ini kayaknya burak-burak. Nah itu kan kata Abu Thalib. Atau mau duit, atau lu mau jabatan, silakan pilih tong. Mamang mah cuma nyampein. Kata Rasulullah, Mang, kan masyhur betul jawaban. Seandainya matahari diletakkan di tangan kanan saya, rembulan yang terang tuh kalau malam diletakkan ke kiri saya, untuk meninggalkan ini urus lebih baik saya hancur mah, gigit kuat-kuat, begitu kata tuh mah. Tuh pegang prinsip mamang di belakang, begitu kata mamangnya Abu Thalib. Nggak taunya meninggal. Ya Allah, siapa lagi yang belain Rasul? Dulu ada mamang loh, sekarang begitu kata kafir Quraisy. Dulu mamang lo masih hidup, makanya ya Allah, boleh jadi kita dipandang karena orang tua kita. Ini kampung jadi mulia, boleh jadi karena masih ada yang tua-tua. Jangan lupa, makanya saya reward betul setiap masjid. Kudu ada tahrir, kirim ini buat bapak saya. Kita nggak moro-moro jep jadi orang begitu. Rasulullah begitu juga. Sedih betul mamangnya meninggal. Dulu saya bisa ngadu sama mamang saya. Orang nggak berani nyolek saya. Sekarang ya Allah, digituin. Lu dulu mamang lu mau ke masjid, lah benar ini Rasulullah diludahi. Paskah mamang, Rasulullah ya Allah. 2 kali 3 kali 4 kali sakit kan dijemur. Akhlak Rasulullah nggak ada. Rasulullah tuh kalau nenteng sesuatu sendiri. Pas saya rasainnya, saya bawainnya Rasulullah enggak. Sohibul mal berhak nenteng sendiri. Tawadu.
Sama seperti ustadz sini, kalau habis pulang tahlil, bawa berkat, saya bawain ustadz. Enggak usah tawadu ya ustadz, enggak, takut ketuker. Gitu. Tawadu betul. Akhirnya meninggal mamangnya begitu. Ya Allah. Ditambah lagi bininya nih. Bininya, ya Allah. Bu, Rasulullah bersama Siti Khadijah 25 tahun. Nggak ada di outer woman di dalam pikiran Rasulullah ketika berumah tangga dengan Siti Khadijah. Nggak ada pikiran will, wanita idaman lain ketika bersama Siti Khadijah. Banyakin baca biografi Siti Khadijah. 25 tahun, nggak ada kepikiran kawin lagi. Baca biografi. Siti Khadijah itu konglomerat. Jadi orang kalau mau dagang tanda tangan dulu. Jadi kalau bahasa kita ketua kadin. Jadi mau keluar tuh. Bayangin. 25 tahun gak ada kepikiran kawin lagi. Beliau yang di samping Rasulullah ketika Rasulullah ketakutan, gue takut banget ada makhluk gede banget selimutin. Tenang bang, itu cuma jadi adem. Kita juga kalau ada bini kan begitu, ada kawan zolim sama kita ditipu sama kawan kita ditusuk dari belakang, aduhnya kemana, ke bini. Neng, gue dianuin sama saudara nih. Sabar bang, sabar, main lupa kan gitu ya. Kalau ada bini, ya Allah. Makanya kalau orang yang kata Nabi yang nggak punya bini nih, miskinun, rajulun laisa lahu imro'atun, wa in kana ghaniyan minal mal, wa in kana ghaniyan minal. Miskin betul laki-laki yang nggak punya bini. Walaupun kaya, walaupun tanahnya berhektar-hektar, tapi nggak punya bini, miskin. Makanya kesian kalau melihat duda yang nggak kawin-kawin. Itu kalau taklim biasanya melongo, bengong, bego, sakit, gila dia begitu ya. Itu biasanya lagi ngempet tuh duda tuh. Begitu juga bujangan yang nggak kawin-kawin, kesian. Dalam konteks madhab Syafi'i, adzan tuh adzan. Sunnahnya bukan buat manggil sholat doang. Adzan tuh kalau misalnya naik bukit, sunnah takbir. Turun bukit, sunnah takbir. Terus misalnya ada rumah kebakaran, sunnah kita takbir. Kita siram nggak mempan, udah nyerah. Allahu Akbar, begitu. Sunnah tuh. Jadi mazhab Syafi'i, mau orang baru lahir, Allahu Akbar, sunnah tuh. Kawan kita yang bilang bid'ah, biarin dia bilang bid'ah, dia bid'ah mulu sih ya, kita jadi puyeng. Jadi itu waktu lahir, sunnah. Qad adzana Rasulullah fi udhunil Hasan wal Husain hina waladatu ummu. Coba buka. Nah, ini kitab Habib Alawi Al-Haddad itu menerangkan itu hadis. Jadi Rasulullah waktu cucu diadzankan, makanya Bu, Pak, kalau bayi lahir adzan yang kudu didengar yang pertama kali. Kenapa? Karena tanya dokter, tanya dukun beranak, tanya bidan, bayi baru belojor, seluruh organ tubuhnya tidak berfungsi. Colok matanya, dia agak kedip gitu. Suruh ngomong, gagu dia nggak bisa, tapi kupingnya mendengar dengan baik. Makanya pertama kali yang harus dia dengar adalah kalimat tauhid, la ilaha illallah. Mati juga begitu, ditalkin di kanan. Brojol dari dunia ditalkin, keluar ditalkin. Itu yang kita bawa. Kata Nabi, man qala fi akhiri kalami la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang di akhir hidupnya ngucap la ilaha illallah, masuk surga udah. Jadi hidup kita nih taat, maksiat, kembangan. Kalau belajar silat kan ada kembangan. Yang intinya baca kalimat. Karena begini Bapak, cita-cita iblis itu banyakin orang kawan masukin neraka. Iblis itu cita-citanya. Nah, yang paling urgent saat-saat penting itu ketika najak begitu. Ketika sakaratul maut. Makanya kuping kiri itu iblis. Makanya anak yang soleh kalau bapak lagi ngap-ngapan begitu dia akan talqinin la ilaha illallah di kuping. Oh, berbahagia betul punya anak soleh. Bukan selfie gitu. Dia foto, dia tolongin, doain. Dianya sendiri kagak kemana-mana. Nah, talqin itu dalam kata Imam Nawawi, anak kita 10. Yang talqin itu pilih yang dia paling demen tuh anak. Kan anak macam-macam ya. Ada yang nih dia demen banget sama dia gedeg banget sama dia karena sering nyolongin rokok bapaknya mulu misalnya begitu. Anak kan macam-macam. Gue sebal banget sama dia noh. Nepu mulu begitu. Nah, cari yang dia paling sayang. Nah, suruh talkin ini. Nah, kalau udah talkin kan suatu saat kita akan nemuin bini ya. Nah, kalau talkin pelan aja didengarkan. Enggak usah pakai mic. Dan enggak usah bareng-bareng. Kalau bareng-bareng kata babanya emang ini mau tahlil begitu.
Dan Abdul Dzikri pada ada begitunya lagi. Satu aja yang dia sayang, biar dia redho. Begitu kata Imam Nawawi dalam kitabnya. Jadi paling supaya dia tidak. Nah kalau dia udah mengucap cukup, nggak usah berkali-kali. Ini salah, talqin sampai 1000 emang mau wirid. Jadi la ilaha illallah. Dia mengucap la ilaha illallah, alhamdulillah. Udah cukup. Kecuali di kalamin akhirah, kalau dia ngomong masalah dunia yang lain, gue mau minum, ngomong lagi, ulang lagi, begitu. Ya, jangan dia aja udah capek mengucap begitu diulang. Jadi cukup sekali saja, la ilaha illallah. Paksa dia mengucap begitu karena kuping kirinya iblis yang pengen bawa dia ke neraka. Paksa dia mau ngomong apa, alihkan ke lain. Misalnya dia ngomong burung. Misalnya miara burung, udah jangan mikirin burung udah ada yang mandiin, la ilaha illallah. Dia ngomong misalnya galon, tukang galon warung, udah jangan mikirin galon mbak, ikan nggak ada yang empanin ikan, udah jangan mikirin ikan, la ilaha illallah. Kebon, jangan mikirin kebon. Enggak, gue mau wasiat, kebon yang di samping tuh jangan dijual. Ngapa Pak? Kebon orang begitu. Geblek gini ya. Jadi intinya la ilaha illallah itu anak yang soleh. Jadi adzan itu disunahkan semua. Nah konon duda yang gak kawin-kawin disuruh adzanin juga katanya. Ya, jadi ada bujangan yang gak kawin-kawin adzanin aja, Allahu Akbar, kesurupan aja disuruh adzanin. Nah sekarang Rasulullah meninggal bininya, kayak apa goncangnya tuh. Yang selama ini kalau pulang ke rumah, Neng, abang diganggu, Neng, tenang bang, tenang, dikelonin, hilang. Kita aja begitu ya, sama saudara ada di Allah, saudara galak banget, saudara kejam amat. Tenang bang, adem. Ini ditinggal meninggal. Ya Allah goncang betul. Udah gak ada mama yang belain dia. Ditambah lagi embargo secara ekonomi. Orang mamangnya udah gak ada, di embargo. Dikasih pengumuman, gak boleh transaksi dengan anak buahnya Nabi Muhammad. Pak beli pesor, berapa bungkus? 2 bungkus. Berapa duit? Goceng. Bayar goceng. Kata tukang dagang, ngomong-ngomong ente pengikut Nabi Muhammad? Iya. Jangan beli sama saya. Begitu kata tukang dagang. Seluruh tukang warung gak boleh dagang sama anak buahnya Nabi Muhammad. Bahkan dalam sebuah riwayat Rasulullah sering diganjal perutnya. Mau makan apa? Duit ada, ente punya duit, warung semua gak boleh. Dia dipengumumin sama Abu Jahal. Pokoknya jangan negosiasi sama anak buah Rasulullah. Dia orang-orang susah. Kita orang-orang kaya, gue jamin lu semuanya. Asal lu jangan negosiasi sama dia. Kejam betul ini orang kafir Quraisy. Di embargo secara ekonomi selama 3 tahun. Kayak apa Rasulullah? Makanya dibilang, mata Rasulullah, kapan pertolongan Allah datang? Jangankan Rasulullah, ketua RT, ketua masjid, kalau anak buah ngadu, ketua masjid ngapa? Belum beli beras. Kepikiran ini ketua, merebut, ngadu begitu. Kotak amal belah mana gue bongkar ini, begitu. RT juga begitu, RW kalau anak buah ngadu. Ini Rasulullah sekupnya lebih jauh lagi. Ngadu Bilal, Rasul saya digebugin, orang-orang susah. Ngadu sama mamangnya udah meninggal. Ngadu sama bininya masalah finansial juga ngadu. Ya Allah sedih betul. Mata Nasrullah kapan pertolongan. Makanya fenomena akhir ayat surat Al-Isra, innahu huwas samiul basir. Kenapa peristiwa besar itu kok Rasulullah Allah enggak berfirman innahu huwas samiul qadir. Saya yang masih perkasa, gagah, menunjukkan kemahaannya, tapi malah innahu huwas samiul basir. Dia yang maha melihat, dia maha mendengar. Seakan-akan Allah pengen memberitahu, gue tahu lu lagi sedih. Gue tahu, gue lihat lu lagi dicoba bertubi-tubi sama kafir Quraisy. Makanya ditutup innahu, kejadian luar biasa ditutup dengan innahu huwas samiul basir. Dialah yang maha melihat dan maha mendengar. Air lagi ngempet di Ka'bah, turun Jibril dari rumah Ummi Hani begitu. Dan tiap hari di Ka'bah. Karena tadi yang persoalan bayangkan itu berat betul dakwah Islamiyah. Nah ketika nyender di Ka'bah, Jibril turun. Keluar, ada dibilang kuda tapi lebih kecil, dibilang himar tapi lebih gede, namanya buruk. Betul, buruk itu jamak dari barkun.
Au kasayyibin minas sama'i fihi zulumatu wa ra'du wa barq. Itu ada ya. Ya. Al-Baqarah, barqun itu jamaknya buraq. Kilat itu kecepatan yang dapat dihitung oleh sains saat ini adalah 300.000 km per detik. Kilat, crecet itu 300.000 km per detik. Jadi crecet itu udah 7 kali ngelilingin bumi. Itu kilat, cret 7 kali ngelilingin bumi. Sekarang buraq, jamak. Jamak itu kan lebih dari 2. Berapa kecepatan buraq? Wallahu a'lam. Menjadi persoalan sains. Bagaimana mungkin Rasulullah menaiki kecepatan begitu dahsyat? Apapun benda yang menaiki kecepatan itu pasti hancur. Kenapa Rasulullah? Makanya ini jadi persoalan. Dulu, ya Allah, ada yang dengar cerita langsung kafir, langsung ada baginya. Ada yang semakin kuat imannya, seperti sahabat besar Sayyidina Abu Bakar. Disebut di As-Siddiq. Karena nggak level ngomong kecepatan kayak begitu. Semalam bolak-balik begitu. Nggak level ngomong. Dulu boleh jadi tahun 60. Ketika HP belum ada, kalau ada orang ngomong kita bisa ngomong, cing. Muka lu gila apa? Makanya ada kata kunci, minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Masjid itu masjid, HP itu HP. Apaan aja bisa dikirim kalau HP sama HP. Jadi ada pondasi saintifik di perjalanan besar. Subhanalladzi asra bi abdihi lailan. Makanya ada fenomena lailan, betul tadi, malam. Malam-malam itu roaming itu jarang. Dulu kalau kita punya radio 2 ban, tahu ya, radio 2 atau TV sekarang. Nyetel siang-siang volume 20. Mungkin biasa saja, tapi jam 2 malam setel volume 20. Insya Allah ditimpukin sama tetangga. Makanya perjalanan ini harus malam. Karena apa? Mungkin yaitu tadi reduksi lebih sedikit daripada siang hari. Yang kedua, kecepatannya begini Bapak. Kenapa kita pistol tuh kalau nembak jeger bisa bolong badan kita? Kenapa? Karena cepat. Jadi yang diincar cepatnya. Mohon maaf, ini kalau tutup ini saya takol sono dah ya, takol orang dengan kecepatan 10 km per jam misalnya. Enggak sakit. Karena kecepatannya lambat. Coba kalau saya timpuk dengan kecepatan 1000 km per detik, tembus. Sekarang Rasulullah menaiki kendaraan yang maha dahsyat kayak begitu. Bagaimana kalau mentok? Ini lagi lari begini mentok. Jangankan tembok, benda sekecil apapun bolong muka Rasulullah kalau kebentuk. Makanya ada fenomena barokna haulahu, diberkahi, diamankan dulu sekitar. Ini kajian saintifik. Linuriyahu itu tadi diberkahi. Jadi biarlah itu persoalan saintifik. Sebenarnya kalau dibahas panjang menarik lagi. Belum kita kaji lailan, belum kita kaji masjid ke masjid, belum kita kaji subhanalladzi asra. Karena waktu. Jadi Rasulullah diajak jalan-jalan karena sedih betul persoalan. Makanya kalimatnya linuriyahu, diajak ngeliat kekuasaan Allah biar ini konsep Islam, jalan-jalan konsep Islam. Makanya saya usulin Masjid Murtado jangan ngaji mulu. Sebulan sekali pengurusnya ajak jalan-jalan, biar nggak melongo mulu begitu. Saya lihat banyak pengurus kayaknya tegang begitu. Rasulullah diajak jalan, jadi kelihatan keluarga. Kalau bininya sering kadang-kadang mesem sendiri gitu, nggak ada orang, kadang-kadang nyengir sama tembok, nah itu berarti jarang diajak jalan-jalan sama lakinya. Lah, Rasulullah diajak jalan-jalan, ini konsep Islam. Dikasih kekuasaan Allah sehingga dia lebih pede. Kemarin kan nyender mulu sama orang. Lah benar, hati-hati nyender sama orang kecewa. Nyender sama orang kaya, kalau dia bangkrut nyender sama dia. Nyender sama jenderal kalau dia pensiun, ya pasti banyak kecewa. Nyender lah sama yang mau. Ini seakan-akan diberikan pendidikan yang kelas tinggi kepada Rasulullah untuk enggak nyender kepada siapapun. Kemarin nyender sama bininya, representasi dari harta. Kemarin nyender kepada mamangnya, representasi dari kekuasaan. Allah pengen ngebilangin bahwa kita pelajaran yang kita petik dalam hikmah sholat, ketika mau sholat hilangkan nyender-nyender tadi. Makanya sholat dibuka dengan Allahu Akbar. Boleh gak Allahul Kabir, Allahus Sami, enggak, Allahu Akbar. Takbir intikal, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sami Allah kan ada riwayat lain. Semuanya Allahu Akbar. Karena apa? Allah yang gede, kita ada kecil. Allah yang gede, Allahu Akbar.
Kita sering naik pesawat. Kalau 10 kilo, rumah masih kelihatan, gitu kan? Kalau naik pesawat. Coba naik lebih tinggi lagi 100 kilo. Rumah kayak pentol korek, orang udah nggak kelihatan. Coba kita lebih tinggi lagi 1000 kilo. Rumah udah nggak kelihatan, biru begitu hijau. Coba kita menghayal lebih tinggi lagi keluar atmosfer bumi. Rumah udah nggak ada, yang ada cuma kayak bola begitu. Sekarang kita menghayal lebih tinggi lagi, kita terbang ke galaksi Bima Sakti. Bumi udah nggak kelihatan, cuma titik doang begitu di antara miliaran titik-titik. Coba kita lebih tinggi lagi, super cluster apa namanya? Galaksi Bima Sakti pun udah hilang. Titik. Bumi udah nggak ada itu. Kalau kita lebih tinggi lagi. NASA belum nemuin tuh sampai mentoknya belum. Lebih tinggi lagi. Allahu Akbar. Di mana kita? Di mana saya? Di mana Anda? Ada tapi kagak ada. Kita kan jangan, oh gua di kampung. Kita aja nggak ada yang kenal. Kadang-kadang kita merasa siapa gua. Waktu sholat hilangkan itu, yang gede cuma Allah. Allahu Akbar. Kadang-kadang kita, gua kan ustadz, siapa yang nggak kenal? Ya. Jauh panggang daripada api, dapat khusyuk. Benar-benar. Terakhir. Karena suruh disinggung juga Kak, oleh Ustaz Julkarnain. Tentang sholat, ini terakhir. Bahwa kualitas ibadah seseorang ditentukan sejauh mana pemahaman kita tentang ibadah itu. Betul ya? Semakin meningkat ibadah kita, akan semakin tinggi kualitas ibadah kita tentang ibadah yang kita lakukan. Makanya di madhab Syafi'i, madhab lain saya nggak urusin. Di madhab Syafi'i ada anjuran setiap orang sholat harus terbersit rukun, sunnah, abad dan hayatnya, menandakan dia memahami apa yang dia lakukan. Begitu. Bahkan ada yang menghukumi wajib. Contoh, waktu wudhu ketika tangan ada bersitan. Oh ini rukun wudhu. Berarti dia paham tuh. Ya. Ke kumur, oh ini sunnah, ada bersitan. Oh ini sunnah wudhu, kalau gua nggak begini, enggak. Ketika kaki, oh ini rukun wudhu. Ini rukun, kudu, ada bersitan. Sholat juga begitu. Allahu Akbar. Ketika baca Fatihah, oh ini rukun nih. Kalau gua nggak baca, gua nggak sah sholatnya. Oh ini sunnah abad, oh ini bersitan begitu. Begini. Kita punya anak kelas 2 SD, dia juga pada sholat. Kita punya cucu kelas 2 SD, dia juga pada sujud, pada ruku. Apa yang membedakan sujud kita dengan sujud mereka? Pemahaman kita tentang ibadah yang kita lakukan. Wabil khusus sholat. Sekarang kita sholat, terus nggak hafal rukun sholat berapa, sunnah abad yang mana, hayat yang mana. Nggak apal gitu, yang penting gue sholat aja ngikutin imam. Kira-kira sama gak dengan anak kelas 2 SD? Dengan jawaban yang jujur. Sama gak sujud kita dengan sujud anak kemarin baru sholat? Bertahun-tahun kita jadi orang Islam, grafik ibadah kita begini, nggak naik-naik. Di sini urgensi li tolibil ilmi. Makanya tolibil ilmi, menuntut ilmu itu unlimited, tidak ada batasan. Sekarang kita sholat nggak hafal rukun, nggak hafal sujud, sama kadang. Bertahun-tahun itu. Makanya ngaji, yang ngaji. Di situ ada rukun sholat, ada rukun kauli, Fatihah nggak boleh salah, minimal terdengar kuping telinga. Jadi rukun kauli itu ada 5, catat. Kan ada, ini terakhir mulu ya. Jadi rukun itu ada 3. Ada rukun qalbiyah, rukun kauliyah, ada rukun fi'liyah. Nah, rukun kauliyah itu ada 5. Catat, yang pertama takbiratul ihram, yang kedua suratul Fatihah, yang ketiga tasyahud akhir, yang keempat selawat di tasyahud akhir, yang kelima salam. Ini harus mentas sahur ketika sholat. Oh ini rukun. Tandanya dia paham. Begitu kata madhab Syafi'i. Nah, rukun kauliyah itu syaratnya kudu kedengeran kuping. Enggak sah sholat seseorang kalau kupingnya nggak denger yang dia baca. Tuh syarat. Allahu Akbar. Ente kok nggak baca Fatihah? Dalam hati Allah juga tahu. Nggak sah menurut madhab Syafi'i. Kenapa? Nggak kedengeran. Jadi bukan baca kalau dalam hati. Makanya di dalam kita orang head boleh baca Quran dalam hati, boleh. Karena nggak direken kalau dalam hati. Boleh baca Quran di WC, boleh dalam hati. Karena di dalam hati nggak direken. Kalau ngucap haram. Orang head. Saya nikahkan kamu dengan mas kawin tersebut tunai. Nggak sah, gitu ya. Lu nggak gagu, ya. Diulang, nggak ngomong. Nahnu nahkumu bisa wahyu.
Ustadz Zulkarnain ke warung, bawa duit 50.000. Pok nih, beli apa pok? Allah juga tahu, bingung mau beli rokok apa beras, begitu kan? Ada orang datang ke masjid bawa 2 karung malam takbiran. Kata pengurus masjid, ngapain nih pak beras? Allah juga tahu, nggak jadi zakat fitrah. Ini zakat bini saya, anak saya. Terdengar kuping sendiri. Hati-hati, kudu kedengeran ya. Jadi bismillah, walaupun jadi makmum, walaupun salat sendiri, kudu kedengeran. Yang kedua, nggak boleh salah. Waduh, galak amat Ustaz. Iya, ini buat Islam yang dari kecil. Kalau yang baru insaf, nggak apa-apa dia salah. Atau yang baru, nggak boleh salah. Mana zot, mana zal, mana zai. Bertahun-tahun masih salah aja. Taklim banyak, masjid ada. Kata, ini namanya, dia namanya meremehkan. Bahkan wajib iadah, kata Imam Nawawi, kalau misalnya Allah kasih usia panjang, Allah kasih rezeki banyak, Allah kasih umur panjang, sehat begitu, masih salah aja Al-Fatihah, dia wajib mengulang. Tuh, Fatihah. Makanya Bapak kalau nggak bisa ngaji jangan diem aja. Di sini banyak ustaz, talaki begitu. Ustaz, saya mau baca Fatihah karena rukun ya. Kalau rukun tuh nggak boleh salah. Contoh, tasdidnya ada berapa di Fatihah? Kayak Assalamualaikum. Itu tasdid itu kalau belajar sorof itu namanya bina mudhoaf. Jadi tasdid itu seakan-akan hurufnya 2. Ya. Iyaka. Kalau dibaca iya berubah makna. Nah, kayak Assalamualaikum itu rukun. Dia baca nggak ada tasdidnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak sah salat. Karena dia menghilangkan satu huruf. Kan harusnya Assalamualaikum warahmatullahi. Contoh kecil sih. Jadi kalau dia diganti shot, nggak sah. Jadi syarat kedua dari rukun-rukun nggak boleh salah. Bertahun-tahun kita jadi orang Islam, guru banyak. Jadi sholat itu kan ada 3, ada yang adaan, ada yang qodhoan, ada yang iadah. Iadah itu mengulang namanya. Jadi panjang lagi tuh, udah sejam lebih, udah cukup dah, gini dah doa, ntar kapan-kapan ya kita ketemu lagi ya. Udah pokoknya Fatihah dah, udah lapar nih. Kita Fatihah, mudah-mudahan dah ya kita di apa kesimpulannya Ustaz? Pokoknya kesimpulannya sholat kita bagusin lagi. Ini momen kita untuk mengintrospeksi ibadah sholat kita, ibadah-ibadah kita, wabil khusus sholat. Kita berdoa dah ya, mudah-mudahan amal ibadah kita yang telah sedang dan Pak insya Allah akan kita lakukan mendapat ridho dan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Itu saja Bapak Ibu yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf kalau kepanjangan. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار برحمتك الواسعة. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم عن الحمد لله رب العالمين.